Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Marlon Jupiter Mirahiga. Saya biasa disapa Dilan. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas materi tentang keterampilan menyimak permulaan untuk memenuhi nilai UTS keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dahulu apa itu keterampilan menyimak permulaan. Jadi, keterampilan menyimak permulaan adalah kegiatan menyimak yang berfokus pada hal-hal mendasar seperti mendengar kosakata dan struktur bahasa baru yang ada dalam arus bahasa. Nah, keterampilan ini melibatkan proses mendengarkan dengan penuh perhatian dan pemahaman awal untuk memenuhi isinya, tetapi belum termasuk analisis yang lebih dalam atau evaluasi detail. Keterampilan menyimak permulaan dibagi dalam 5 bagian prinsip, yaitu yang pertama adalah pembelajaran menyimak hendaknya dilakukan secara terpadu dengan keterampilan berbahasa yang lain dengan tepat memfokuskan diri pada pengembangan kemampuan penyimak dalam memahami materi. Yang kedua adalah pembelajaran menyimak hendaknya dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran yang mampu memotivasi siswa secara intrinsik. Yang ketiga adalah pembelajaran menyimak hendaknya dilakukan dengan menggunakan bahasa dan konteks yang otentik bagi siswa. Yang keempat adalah pembelajaran menyimak hendaknya dilakukan dengan menggunakan bentuk respons yang tepat. Dan yang kelima adalah strategi pembelajaran menyimak yang digunakan hendaknya secara nyata mampu mendorong kemampuan menyimak siswa. Yang berikut adalah tujuan. Nah, di sini tujuan dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, untuk memperoleh informasi yang bersangkut paut dengan pekerjaan atau profesi. Yang kedua adalah agar menjadi efektif dalam hubungan antar pribadi, dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat bekerja, dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah untuk mengumpulkan data agar dapat membuat kesimpulan yang masuk akal. Dan yang keempat adalah agar dapat memberikan respons yang tepat terhadap segala sesuatu yang didengar menurut Slamet tahun 2009. Yang berikut adalah jenis-jenis dari keterampilan menyimak permulaan. Itu dibagi dalam 9 bagian. Yang pertama adalah menyimak tanpa mereaksi. Nah, dalam jenis menyimak ini, penyimak mendengar suara, tetapi yang bersangkutan tidak memberi reaksi apa-apa terhadap apa yang didengarkan. Yang kedua adalah menyimak pasif. Nah, dalam menyimak pasif, kegiatan penyimak hampir sama dengan menyimak tanpa reaksi. Hanya saja dalam menyimak pasif, penyimak sudah memberi reaksi meskipun relatif sedikit. Yang ketiga adalah menyimak terputus-putus. Nah, dalam menyimak terputus-putus, penyimak tidak kontinu menyimak bahan simakan. Yang keempat adalah menyimak dangkal. Di sini penyimak hanya menangkap sebagian isi yang disimak. Yang kelima adalah menyimak terpusat. Nah, pikiran di sini pikiran penyimak berpusat pada pembicaraan. Yang keenam adalah menyimak untuk membandingkan. Nah, di sini penyimak menyimak pesan kemudian membandingkan isinya dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh si penyimak. Yang ketujuh adalah menyimak organisasi materi. Nah, di sini penyimak berusaha untuk mengetahui bagaimana organisasi materi yang disampaikan oleh pembicara, ide pokok, beserta detail-detail penunjangnya. Yang kedelapan adalah menyimak kritis. Di sini penyimak menganalisis secara kritis isi yang disimak yang disampaikan oleh pembicara. Yang kesembilan adalah menyimak kreatif dan aspiratif. Di sini penyimak berusaha memberikan respons mental dan fisik yang asli terhadap pembicaraan yang disampaikan oleh si pembicara. Yang berikut adalah indikator kemampuan. Nah, indikator kemampuan ini dibagi dalam 6 bagian. Pertama, memahami arti kata. Di sini siswa dapat memahami kata sesuai dengan penggunaannya dalam konteks wacana yang didengarkan. Yang kedua adalah mengenali susunan organisasi wacana. Di sini siswa mampu mengenali struktur organisasi dari wacana, termaksud hubungan antar
bagian-bagian dalam teks atau pembicaraan. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi pokok-pokok pikiran. Di sini siswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang terungkap dalam wacana sehingga mereka memahami inti dari informasi yang disampaikan. Yang keempat adalah menjawab pertanyaan secara eksplisit. Di sini siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung terdapat dalam wacana yang didengarkan. Yang kelima adalah siswa menunjukkan kesiapan untuk menyimak, termasuk memiliki media yang diperlukan dan berada dalam keadaan siap untuk belajar. Yang keenam adalah ketertarikan dalam menyimak. Di sini siswa menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang disimak, yang penting untuk meningkatkan perhatian dan pemahaman. Yang berikut adalah faktor-faktor penghambat. Di sini faktor penghambat dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah faktor individu, yang kedua adalah faktor psikologis, yang ketiga adalah faktor lingkungan, yang keempat adalah faktor metode pengajaran. Yang pertama adalah faktor individu. Nah, faktor individu ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah daya ingat yang kecil. Nah, di sini penyimak seringkali mengalami kesulitan dalam informasi karena terbatasnya daya tampung ingatan jangka pendek. Yang kedua adalah konsentrasi yang rendah. Nah, di sini ketidakmampuan untuk fokus pada materi yang disampaikan dapat mengganggu proses menyimak. Yang ketiga adalah sikap dan motivasi. Di sini sikap negatif terhadap kegiatan menyimak dan kurangnya motivasi untuk belajar dapat menghambat pemahaman. Yang kedua adalah faktor psikologis, dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah emosi. Nah, di sini perasaan cemas atau stres saat menyimak dapat mengganggu proses pemahaman. Yang kedua adalah pengalaman negatif sebelumnya. Nah, di sini pengalaman buruk dalam pembelajaran menyimak sebelumnya dapat mempengaruhi sikap siswa terhadap kegiatan ini. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga menjadi salah satu penghambat. Nah, yang pertama adalah kondisi fisik ruang kelas. Nah, suasana kelas yang bising atau tidak nyaman dapat mengganggu konsentrasi siswa saat menyimak. Yang kedua adalah kurangnya media pelajaran yang menarik. Di sini penggunaan media yang tidak menarik atau tidak sesuai dengan materi dapat mengurangi minat siswa dalam menyimak. Yang berikut adalah faktor metode pengajaran. Nah, di sini dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah kreativitas guru. Nah, di sini kurangnya kreativitas guru dalam menyampaikan materi dapat membuat siswa merasa bosan dan kurang terlibat dalam proses belajar. Yang kedua adalah evaluasi yang tidak sesuai, di mana soal-soal yang terlalu teoritis dan tidak relevan dengan praktik menyimak dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk memahami materi. Yang terakhir adalah upaya meningkatkan menyimak, gabung dengan kelompok belajar. Nah, ini kita bisa membentuk kelompok belajar di kelompok belajar siswa jika belum ada. Nah, dalam kelompok belajar ini secara bergantian siswa dapat menyajikan materi yang baru didengar. Dengan demikian setiap anggota berlatih untuk mengungkapkan hasil menyimak dalam pembelajaran. Nah, sementara yang lain berlatih menyimak dari teman yang berbicara di depan. Yang kedua adalah catatan aktif. Nah, di sini bisa membuat catatan aktif hasil menyimak dengan membuat peta konsep dan aspek yang perlu dicatat, cukup pesan utama saja dan ditulis dalam peta konsep atau gambar. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya materi ini berguna dalam proses belajar menyimak teman-teman. Terima kasih.